Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reka Widiawati. Dalam materi kali ini saya akan membahas tentang ketahanan nasional. Yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional. Nah, apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu aspek-aspek ketahanan nasional. Secara umum, aspek ketahanan nasional ini dibagi menjadi dua macam, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Nah, aspek alamiah itu sendiri merupakan aspek yang sifatnya statis, mencakup aspek geografis, kependudukan, dan sumber daya alam. Sedangkan aspek sosial yaitu aspek yang sifatnya lebih dinamis, mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, dari dua kategori di atas, penjelasan masing-masing aspek ketahanan nasional ini sebagaimana semuanya saling mempengaruhi. Nah, aspek geografis ini di Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi geografis, yaitu di posisi silang di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Selanjutnya yaitu aspek kependudukan. Nah, penduduk itu merupakan unsur penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara, terutama berkaitan dengan pembangunan nasional. Penduduk yang besar harus diimbangi oleh kualitas penduduk yang baik pula. Demi menjaga ketahanan nasional, kita perlu untuk bisa melihat persoalan yang muncul dari aspek kependudukan untuk mencari solusi tepat untuk mengatasinya. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek kekayaan alam. Kekayaan alam yang dimiliki negara merupakan segala sumber dan potensi alam yang ada di dalam wilayah kekuasaan negara. Pengelolaan kekayaan alam ini akan mempengaruhi bagaimana ketahanan nasional bisa terwujud. Yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Kemudian aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya pada dasarnya berhubungan dengan interaksi manusia dalam masyarakat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas. Sedangkan hakikat budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil dari hubungan manusia dengan cipta, rasa, dan karsa. Segala bentuk interaksi dengan cara-cara tertentu ini akan menimbulkan toleransi dan rasa persatuan sebagai sebuah bangsa yang berpengaruh pada ketahanan nasional. Nah, selanjutnya yaitu aspek pertahanan dan keamanan, berkaitan dengan bagaimana ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Nah, aspek ini merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia dalam satu sistem pertahanan dan keamanan dengan cara menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan potensi yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu aspek politik. Nah, aspek ini berhubungan dengan bagaimana ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman bagi kehidupan politik di Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu aspek ideologi. Ideologi adalah sebuah sistem nilai yang merupakan ajaran yang bulat untuk memberi motivasi bagi warga negara. Nah, aspek ideologi dalam ketahanan nasional ini akan menunjukkan bagaimana kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan, dan tantangan dari dalam maupun luar yang berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Yang selanjutnya yaitu apa saja sih asas-asas ketahanan nasional itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan asas-asas ketahanan nasional. Nah, yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Untuk yang selanjutnya yaitu asas mawas ke dalam dan keluar. Nah, mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Untuk yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu asas kekeluargaan. Nah, asas ini tuh bersifat keadilan, kebersamaan, habis itu kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, untuk yang keempat yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu sistem kehidupan nasional, mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian sejarah terwujudnya ketahanan nasional. Nah, bagaimana sejarahnya sih? Nah, ketahanan nasional itu muncul pada tahun 1960. Dalam bahasa Inggris disebut dengan National Resilience. Dalam terminologi barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power, kekuatan nasional. Nah, secara konsepsional penerapan teori tersebut di setiap negara itu berbeda-beda, sehingga pendekatan yang digunakan pun berbeda-beda. Demikian halnya dengan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yang unsur-unsurnya itu mencakup Astagatra dan pendekatannya juga mencakup Astagatra. Secara etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari kata dasar tahan. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat dari segala bentuk ancaman dan tantangan. Nah, gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Gerakan komunis semakin masuk ke wilayah Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, apakah efek domino itu akan terus ke Indonesia? Nah, gejala tersebut mempengaruhi para pemikir di lingkungan SSKAD, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, atau sekarang dikenal dengan Sesquad. Di tahun 1965, komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan yaitu Gerakan 30 September PKI pada tahun 1968. Pemikiran tentang masalah kekuatan dan unsur apa saja yang ada dalam diri bangsa serta apa yang seharusnya dimiliki agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia terjamin di masa mendatang dilanjutkan oleh Lemhanas, yaitu Lembaga Pertahanan Nasional. Nah, secara konseptual pemikiran Lemhanas ini lebih maju dibandingkan sebelumnya, yakni ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada tahun 1965 lahir istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Kesadaran ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Saat itu, konsepsi ketahanan nasional diperbarui dan diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengancam atau membahayakan identitas,
integritas, kelangsungan hidup, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Nah, dari sini kita mengenal 3 konsepsi ketahanan nasional, yakni tahun 1968, 1969, dan 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedangkan tahun 1972 merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada dua konsepsi sebelumnya dikenal istilah Poleksom Pancagatra, dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasar asas Astagatra. Sekian dari saya, kurang lebihnya dari materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.